Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dan meskipun jarak jauh bersama saya Hasbi Sidiki, guru pelajaran IPA untuk kelas 7. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini dan apa saja yang harus kalian capai dengan adanya pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Apa saja, yaitu ada pengamatan, inferensi, dan juga komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Jadi pada kesempatan kali ini, kalian akan melakukan ketiga komponen atau ketiga metode penyelidikan IPA ini. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Jadi tidak hanya kalian bisa mempelajarinya, tapi juga kalian harus tahu kegunaannya mempelajari pelajaran IPA itu untuk apa saja. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan apa saja objek yang dipelajari dalam pelajaran IPA. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengamati. Jadi, dalam pelajaran IPA, keterampilan yang harus kita kuasai adalah dimulai dari mengamati. Nah, kita praktekkan bagaimana cara mengamati dalam proses atau metode ilmiah. Coba kamu amati gambar berikut. Ada kucing A, terus ada kucing B, dan ada kucing C. Nah, sejenak kalian perhatikan, dan dari ketiga gambar tersebut, apakah muncul pertanyaan-pertanyaan? Apakah kalian sudah menemukan adanya perbedaan, persamaan dari ketiga gambar tersebut? Nah, dari hasil pengamatan, kalian bisa mencatat apa saja yang sudah kalian temukan. Misalnya, bisa digunakan tabel untuk mencatat hasil pengamatannya. Yang pertama, dari ketiga gambar tersebut, kita bisa membedakan dari warna rambut. Kucing A memiliki warna rambut putih, kucing B memiliki warna belang, sedangkan kucing C dia tidak memiliki rambut, sehingga kita tulis tidak memiliki warna rambut. Nah, dalam metode ilmiah, kita juga harus bersifat objektif. Artinya, apa yang kita amati, itulah yang kita tulis. Jadi, ketika kita mengamati kucing C, ternyata dia tidak memiliki warna rambut, tetap harus kita tulis tidak ada warna rambutnya. Karena memang kenyataannya, kucing C ini tidak memiliki rambut. Selanjutnya, ada kategori lain yang diamati dari jenis rambutnya. Kucing A memiliki jenis rambut yang panjang, sedangkan kucing B dia memiliki rambut yang pendek. Nah, kucing C lagi-lagi dia tidak memiliki rambut, sehingga kita tuliskan tidak ada rambut. Jadi jenis rambutnya tidak ada. Atau jika ingin ditulis, tulis saja tipe tidak berambut. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi bentuk telinga. Kucing A memiliki telinga yang tegak atau bentuknya berdiri. Sedangkan kucing B dia memiliki bentuk kuping atau telinga yang menurun. Nah, kucing C dia juga memiliki tipe kuping yang atau daun telinga yang tegak. Dari uraian data-data yang telah kita amati tersebut, itu disebut sebagai data pengamatan. Jadi kita catat data pengamatannya, dan kemudian kita kelompokkan. Misalnya dari jenis rambutnya, kita kelompokkan ada panjang, pendek, bahkan ada yang tidak ada. Terus kita temukan pola-polanya. Misalnya kucing A, dia memiliki pola berambut putih, panjang, dan juga memiliki telinga tegak. Nah, dari pola-pola tersebut, kita hubungkan dengan tujuan dari penelitian atau pengamatan yang disebut inferensi. Jadi kita kaitkan lagi, mulai dari tujuannya, dari data yang pengamatan, dan kita melakukan penafsiran atau membuat kesimpulan. Misalnya kesimpulannya, kucing memiliki variasi ataupun bentuk telinga yang berbeda-beda. Nah, dari hasil semua proses tersebut,
kita bisa membuatnya dalam bentuk laporan, yaitu dalam bentuk tertulis maupun kita sampaikan langsung secara lisan. Nah, hal ini yang disebut sebagai mengomunikasikan. Oke, dari kegiatan ini kita sudah melakukan yang namanya metode ilmiah dari mulai mengamati, kemudian menyajikan data, menginferensi, dan juga mengomunikasikannya. Nah, selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Tadi, kita sudah mencoba melakukan yang namanya pengamatan, mulai dari mengamati bentuk dan warna rambut kucing, juga bentuk telinganya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengamatan? Pengamatan merupakan penggunaan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Dan juga kita di sini ada yang namanya mengumpulkan data dan juga informasi. Jadi tidak cuma diamati, tapi hasil pengamatan itu kita kumpulkan, yang nantinya akan berupa data ataupun informasi. Yang kedua, kita melakukan inferensi. Inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola ataupun hubungannya antar aspek yang diamati, dan juga kita bisa membuat perkiraan. Contoh yang tadi, kita misalnya mengamati bentuk telinga kucing, mengapa ada bentuk telinga yang tegak, dan juga ada yang menurun. Nah, itu kita akan lihat pola-polanya. Dan kita kaitkan hubungannya. Misalnya kita pelajari dulu mengapa bentuk telinga kucing itu bisa berbeda dengan membaca tentang genetika. Genetika kucing, mengapa bisa membentuk telinga yang tegak ataupun yang menurun. Nah, setelah itu kita bisa membuat perkiraan. Kira-kira hal apa yang bisa menyebabkan bentuk kucing berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan komunikasi atau mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini jadi dari hasil kegiatan tadi, metode ilmiah berupa pengamatan, inferensi, pencatatan data dan informasi, kita akan mengomunikasikannya bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, dalam bentuk yang tulisan bisa juga berbentuk tabel, grafik, bagian, gambar, ataupun yang lainnya. Bisa juga dalam bentuk video, rekaman, dan sebagainya. Contoh yang dalam bentuk video, kalian bisa lihat misalnya dalam film-film dokumenter, misalnya yang dibuat oleh National Geographic. Dan selanjutnya, kita akan mengungkapkan apa saja manfaat mempelajari IPA. Mempelajari atau menguasai metode ilmiah yang menjadi dasar pelajaran IPA akan memberi manfaat berupa keterampilan yang dapat digunakan kita sepanjang hidup kita atau sepanjang hayat untuk mempelajari berbagai macam ilmu lainnya, bukan hanya pelajaran IPA. Jadi metode ilmiah ini digunakan oleh cabang-cabang ilmu lainnya, mulai dari ilmu sosial, ilmu statistik, bahkan olahraga maupun untuk yang sekarang ini e-sport, itu juga menggunakan metode ilmiah. Bagaimana kalian harus bisa berpikir secara logis dan juga sistematis. Jika hal tersebut tidak kalian kuasai, maka akan menyulitkan kalian di kehidupan ini. Jadi yang berpikir bahwa pelajaran IPA itu mengerikan, tidak menyenangkan, membosankan, dan juga tidak bermanfaat, kalian sangat salah. Nah, manfaat lainnya, yang pertama, misalnya kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, baik di sekitar kita yang sangat dekat dengan kita, misalnya di tubuh kita sendiri, mengapa kita selalu berkedip setiap harinya, ataupun hal yang di luar tubuh kita, misalnya mengapa dunia ini berputar. Hal-hal tersebut akan terungkap dengan metode-metode ilmiah tersebut. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah. Jadi misalnya masalah cara menyimpan makanan. Ada beberapa makanan yang dia tidak bisa disimpan terlalu lama, bisa mudah basi ataupun bisa cepat busuk. Nah, bagaimana caranya agar makanan tersebut bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa merusak kondisinya? Itu bisa diselesaikan dengan cara metode ilmiah. Jadi, dan untuk saat ini teknologinya bisa menggunakan dengan membuatnya menjadi makanan kaleng. Ataupun masalah lainnya yang timbul dari ulah manusia. Misalnya manusia itu memproduksi sampah setiap harinya.
Nah, bagaimana caranya agar sampah tersebut tidak terus-terusan menumpuk? Terutama adalah sampah plastik, karena yang sulit terurai itu adalah sampah plastik. Dengan metode ilmiah, kita pelajari hal-hal yang bisa mengurai sampah plastik, maka masalah sampah plastik akan terselesaikan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kita menginginkan hewan ternak yang memiliki daging yang banyak, susu yang banyak, ataupun hewan-hewan ternak yang bertubuh besar. Maka dengan metode ilmiah, dengan pelajari IPA, para peneliti bisa menemukan bibit unggul hewan ternak. Ataupun misalnya, jika kalian ingin makan semangka, tapi tidak mau repot karena banyak bijinya, nah, para peneliti juga telah menemukan jenis semangka tanpa biji. Nah, itu salah satu manfaat dari mempelajari IPA. Yang terakhir adalah berpikir logis dan juga sistematis. Nah, cara berpikir logis dan sistematis itu merupakan hal dasar dalam metode ilmiah ataupun juga pelajaran IPA. Berpikir logis sendiri itu yang akan memberikan manfaat bagi kita. Salah satunya misalnya saat ini memang era komunikasi dengan sangat mudahnya informasi bisa masuk ke tangan kita. Berita-berita bisa saja masuk. Kalau kita berpikirnya tidak logis, kita akan sangat mudah percaya terhadap berita-berita tersebut. Mungkin saja berita tersebut adalah berita hoax ataupun berita bohong. Nah, manfaatnya, jika kita berpikir logis, kita bisa memfilter kira-kira mana yang berita bohong ataupun memang berita yang benar. Jadi kita tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya, dengan cara berpikir sistematis, kita akan mengerjakan tugas dengan tepat sesuai dengan petunjuk. Jadi kita mengerjakan dengan mudah tanpa perlu misalnya kalian mengerjakan PR diperintahkan A, B, C, D, tapi kalian mengerjakannya tidak sistematis. Kalian kerjakan dulu C, baru B, terus A. Alhasil kalian harus mengulangi lagi tugas tersebut. Nah, dengan cara berpikir sistematis, kalian akan berpikir runut, berpikir cepat, dan juga tepat. Akhirnya, kalian tidak perlu mengulangi pekerjaan yang sama. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam pelajaran IPA? Yang pertama, pelajaran IPA ataupun ilmu pengetahuan alam itu meliputi seluruh benda di alam semesta dengan segala interaksinya, dan juga kita mempelajari pola-pola keteraturannya. Jadi tidak hanya bendanya kita amati, tapi juga bagaimana interaksinya. Nah, selain itu, objek yang dipelajari dalam IPA adalah segala yang dapat diamati oleh panca indera. Jadi, segmen ilmu IPA itu dibatasi oleh kemampuan panca indera. Jadi segala, misalnya benda terkecil seperti virus, atom, dan sebagainya, itu masih bisa diamati oleh panca indera. Masih bisa dilihat oleh mata menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ataupun benda yang besar seperti hutan, ekosistem, dan sebagainya, itu masih bisa diamati dengan tentunya bantuan-bantuan alat ukur. Terus juga kita mempelajari unsur-unsur di alam. Selanjutnya, hal-hal yang ada di dalam laut itu juga masih bisa diamati oleh panca indera. Tentu saja kita bisa dengan bantuan oksigen dan sebagainya, agar kita bisa melakukan pengamatan di dalam laut. Bahkan yang di dalam tubuh itu juga masih bisa diamati. Jadi itu masih termasuk dalam objek yang dipelajari dalam IPA. Atau bahkan di tempat yang paling jauh, seperti di luar galaksi kita, di luar angkasa, di alam semesta ini, itu masih bisa diamati oleh panca indera, sehingga masih termasuk dalam kategori objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, adakah hal yang tidak termasuk dalam objek pelajaran IPA? Tentu saja ada. Nah, yang pasti objek tersebut adalah segala hal yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi yang tidak dapat kita lihat itu tidak termasuk dalam objek IPA. Nah, apakah hantu, malaikat, jin itu termasuk objek IPA? Apakah cinta itu termasuk objek cinta? Apakah itu hal tersebut bisa diamati? Coba kalian bahas, mungkin bisa kalian berikan jawabannya di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Setelah dikemukakan bahwa objek kajian IPA itu sangat luas, maka
pelajaran IPA dikelompokkan lagi menjadi 4 kategori besar. Pertama, ada pelajaran fisika, yaitu pelajaran tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya, ada kimia yang mempelajari penyelidikan tentang penyusun dan juga perubahan suatu zat. Selanjutnya, ada biologi yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik atau yang ukuran paling kecil, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Selanjutnya, ada ilmu yang mempelajari bumi dan juga antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan bumi, dan juga keadaan bumi saat ini. Selain itu, juga mempelajari objek-objek lain di luar bumi, contohnya seperti bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Oke, kita review atau kita ingat-ingat kembali pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah melakukan bagaimana caranya pengamatan dengan metode ilmiah. Selanjutnya, kita juga sudah mengetahui apa saja metode ilmiah tersebut, yaitu mengamati, melakukan inferensi, dan juga mengomunikasikan. Selanjutnya, kita juga telah mengetahui manfaat metode ilmiah ataupun pelajaran IPA bagi kehidupan. Selain itu, kita juga sudah mengetahui apa saja objek yang dipelajari dalam IPA dan juga bagaimana objek tersebut kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun yang masih belum jelas hal tersebut. Bisa kita diskusikan di dalam WhatsApp group ataupun di dalam Google Class. Akhir kalam, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak lengkap rasanya jika kalian belajar tanpa membawa pulang tugas. Jadi untuk memperkuat apa yang sudah didapatkan hari ini, kalian bisa kerjakan tugas, dan tugas itu sudah diberikan di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Jadi kalian tinggal lihat di sana. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat.